kuliner kekinian ini kalau dibahasakan bahasa hukum itu menjadi berbeda ya sahabat semua. Kedai makanan ada berupa istilah rumah makan atau rumah minum atau kafe, lalu yang ketiga adalah restoran. Dokumen apa ya yang harus dimiliki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Hakim Membaca. Hari ini adalah kali ketiga ya kami hadir di hadapan sahabat Hakim semua. Nah, untuk pertemuan kali ini sebetulnya adalah pertemuan yang ingin memberikan informasi tambahan berdasarkan informasi kami sebelumnya di video kami yang kedua. Nah, di video kami yang kedua itu memang kami menginformasikan kepada sahabat Hakim semuanya terkait dengan 10 jenis usaha yang diminati. Lalu yang pertama itu terkait dengan jenis usaha tersebut adalah kuliner kekinian. Nah, kuliner kekinian ini kalau dibahasakan bahasa hukum itu menjadi berbeda ya sahabat semua. Jadi kalau di bahasa hukum itu ada istilahnya kedai makanan, ada berupa istilah rumah makan atau rumah minum atau kafe, lalu yang ketiga adalah restoran. Nah, ini adalah istilah-istilah kuliner, usaha atau jenis usaha yang diklasifikasikan di klasifikasi Baku Lapan Usaha Indonesia yang diatur di Indonesia. Nah, dari jenis-jenis tadi mungkin teman-teman juga harus mengetahui juga terkait dengan dokumen apa ya yang harus dimiliki untuk jenis-jenis usaha tadi. Maka seperti rekomendasi kami, baiknya memang mempergunakan perseroan terbatas atau mendirikan perseroan terbatas. Nah, terkait dengan perseroan terbatas ini nanti mungkin kita juga akan ada sambungannya lagi ya, karena ada hal-hal yang secara prinsip harus kami informasikan juga. Akan tapi secara umum dokumen perseroan terbatas itu nanti teman-teman bisa menghubungi notaris ya yang ada di lingkungan teman-teman semua. Akan tapi yang pasti yang harus teman-teman dapatkan itu adalah pada saat membuat perseroan terbatas harus ada akta pendiriannya, lalu ada SK, maksudnya surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pendirian perseroan terbatas tersebut, lalu ada dokumen-dokumen hukum yang lain, sebetulnya ada NPWP, ada SKT dan lain sebagainya, yang ini nanti secara teknis pasti akan teman-teman dapatkan pada saat teman-teman membuat perseroan terbatas tersebut. Nah, terkait dengan jenis kedai kuliner yang tadi saya sampaikan, kalau kita ingin membuat kedai makanan, apa sih itu kedai makanan? Nah, di ketentuan KB itu ternyata memang diberikan satu definisi. Jadi kalau kedai makanan itu masuk ke jenis dan nomor KB 56103 yang di situ didefinisikan merupakan kelompok yang mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, yang biasanya dengan menggunakan tenda seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain. Ini adalah jenis kedai makanan yang masuk ke KBL 56103 tadi. Nah, kalau kita juga membuat perseroan terbatas dengan jenis KBL yang tadi, maka kita juga harus tahu tuh skala usahanya itu apa namanya. Nah, kalau di kedai makanan ini skala usahanya itu ada dua sahabat semua, yaitu skala usaha mikro dan skala usaha kecil. Nah, kalau skala usaha mikro dengan skala usaha kecil ini yang membedakan itu adalah modalnya sahabat semua. Jadi kalau mikro itu modalnya kurang dari 1 miliar, bisa 10 juta, bisa 10 juta, 100 juta dan sebagainya, akan tapi tidak sampai dengan 1 miliar lebih, itu masuk ke kategori mikro. Lalu tingkat risikonya, kalau dibahasakan tingkat risiko sekarang itu kan ada
online single submission ya, atau OSS, yang di sana memang mengklasifikasikan jenis usahanya itu ada rendah, ada menengah, ada tinggi. Nah, ini nanti akan kami juga informasikan berikutnya. Nah, yang kecil tadi, yang selain mikro ya, skala usahanya selain mikro adalah kecil untuk kedai makanan ini. Nah, kecil ini yang membedakan dengan mikro adalah modalnya. Yang kalau mikro tadi kurang dari 1 miliar, kalau kecil ini adalah 1 miliar ke atas sampai dengan 5 miliar. Nah, kalau tingkat risikonya menurut KBLI, menurut OSS ya, online single submission, itu juga masuk ke rendah. Nah, kalau sudah mengetahui ini, maka nanti teman-teman atau sahabat hakim semua juga akan mengetahui itu. Kalau ternyata masuk ke risiko rendah, itu izinnya simpel teman-teman. Jadi selain akta, SK dari Kementerian Hukum dan HAM, lalu ada NPWP dan SKT tadi, SKT ya, surat keterangan terdaftar di perpajakan, maka izinnya yang wajib itu hanya nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB ini juga merupakan dokumen yang menginformasikan ya jenis usaha sahabat hakim semua nantinya, terkait dengan lokasinya ada di mana, lalu KBLI yang tadi teman-teman sudah pilih misalkan terkait dengan kedai makanan, itu nanti juga akan tertulis di nomor induk berusaha tersebut. Nah, ini terkait dengan jenis yang masuk ke kedai makanan yang sahabat sekalian ingin membuat usaha yang terkait dengan kuliner tadi. Lalu yang kedua, untuk jenis usaha kuliner tadi ya, itu adalah rumah minum atau kafe. Kalau teman-teman di jalan atau di tempat teman-teman janjian dengan sahabat hakim yang lain, pasti ada istilah tempat kafe ya. Ada ya banyak, mungkin contohnya ada kafe kenangan, jurnal kopi, atau mungkin yang kita sering nongkrong Starbucks misalkan. Nah, ini juga merupakan jenis-jenis rumah minum yang diatur di jenis dan nomor KBLI yang saya tadi sampaikan sebelumnya. Nah, kalau rumah minum ini di KBLI-nya itu masuk ke KBLI nomor 56303. Nah, kelompok ini menurut KBLI ini didefinisikan mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman, baik panas maupun dingin, dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunannya sudah permanen, baik dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak, dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. Nah, ini adalah definisi rumah minum yang masuk ke kategori 56303. Nah, ini sahabat hakim semua, kenapa ini saya sebut 56303? Kebanyakan para calon pembuat usaha pada saat ditanya sama notaris, jenis usahanya apa Pak? Biasanya banyak orang yang mau melakukan usaha itu kebingungan, wah ini apa ya jenis usahanya. Tapi kalau dengan informasi yang tadi saya sampaikan, untuk kedai makanan itu 56103, kalau untuk rumah minum atau kafe ini 56303, ini nanti akan membuat notarisnya lebih cepat untuk memberikan informasi apa-apa saja yang dibutuhkan pada saat membuat aktanya. Nah, ini kembali ke tadi ya, rumah minum atau kafe ya. Nah, untuk rumah minum atau kafe ini skala usahanya itu masuk atau terbagi menjadi 3 sahabat hakim semua, yaitu masuk ke mikro, bisa masuk ke mikro, maksudnya yang tadi saya sampaikan untuk modalnya itu kurang dari 1M, 1 miliar ya, mungkin kalau disebut 1M itu pasti banyak. Nah, tapi karena 1M kurang dari 1M bisa 10 juta, 20 juta, 25 juta. Nah, ini nanti pilihan untuk teman-teman semua. Lalu masuk juga kategori kecil yang tadi modal usahanya dari 1M lebih sampai dengan 5 miliar. Lalu juga masuk ke menengah. Dan yang menengah adalah 5 miliar ke atas sampai dengan 10 miliar. Nah, ini yang membedakan kecil ke menengah.
Nah, untuk tingkat risikonya ini sama teman-teman semua ya, masih tingkat risiko rendah. Nah, kalau tingkat risikonya rendah, maka untuk perizinannya sama seperti yang saya info sebelumnya, itu masih cukup dengan nomor induk perusahaan. Memang nanti pada saat usaha teman-teman semua yang baik kedai makanan atau rumah minum atau kafe, pada saat nanti membuat perizinannya dan dokumen-dokumen yang berbentuk PT itu nanti ke notaris atau konsultan-konsultan hukum yang teman-teman hakim membaca kenal, maka mungkin nanti akan ada izin-izin tambahan ya, yang mungkin akan disampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan dokumen izin tersebut. Akan tapi setelah ada NIB, maka dapat dipastikan usaha teman-teman itu bisa langsung dijalankan. Tidak perlu menunggu informasi izin tambahan itu diurus sampai dengan selesai. Nah, lalu yang ketiga, ini kembali ke jenis usaha kuliner yang masuk ke kategori restoran ya. Tadi terbagi menjadi 3, ada kedai makanan, ada rumah minum atau kafe, dan yang ketiga adalah restoran. Nah, untuk restoran ini jenis dan nomor KBLI-nya itu masuk ke nomor 56101. Nah, di sini didefinisikan kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan ya teman-teman, yang meliputi memasak dan menyajikan sesuai dengan pesanan. Ya, terkait dengan restoran ini terbagi menjadi 4 kategori ya, sahabat hakim semua. Kategori pertama itu adalah kategori yang jumlah tempat duduknya kurang dari 50 unit. Nah, ini adalah kategori yang pertama. Lalu kategori yang kedua, jumlah tempat duduknya itu adalah dari 50 sampai dengan 100 unit. Lalu kategori yang ketiga itu adalah jumlah tempat duduknya itu dari 101 sampai dengan 200 unit. Dan kategori yang keempat itu adalah jumlah tempat duduknya lebih dari 200 unit. Nah, dari keempat kategori ini yang membedakan itu adalah pada saat kita membuat restoran yang kurang dari 50, maka dari sisi skala usahanya itu masuk ke skala usaha mikro dan kecil. Jadi mikro dan kecil tadi sudah kita informasikan ya, itu yang membedakan adalah jumlah modalnya. Lalu untuk tingkat risikonya, pada saat bicara restoran yang tempat duduknya kurang dari 50 itu masuk ke risiko rendah. Nah, kalau risiko rendah, maka ini konsekuensinya adalah ke izin. Nah, untuk izin restoran ini beda dengan izin dari kedai makanan dan rumah minum tadi ya sahabat, karena di sini pada saat kita bicara restoran, selain NIB, maka ada sertifikat layak sehat yang harus diurus, ada sertifikat standar K3L yang harus diurus, dan SPPL. Nah, ini yang tingkat risikonya rendah. Lalu kalau yang untuk tingkat risikonya menengah rendah, ini yang tadi yaitu jumlah tempat duduknya berkisar dari 50 sampai dengan 100 unit. Nah, di sini untuk modalnya itu sama seperti yang tadi sudah saya info sebelumnya. Lalu terkait dengan skala usahanya, di sini ada skala usaha yang mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, ini juga terkait dengan skala usahanya berbanding lurus dengan modalnya ya sahabat, yang tadi sudah saya info sebelumnya. Akan tapi untuk tingkat risikonya, di sini tingkat risikonya diistilahkan menengah rendah, baik yang mikro, kecil, menengah, dan besar, karena yang membedakan adalah jumlah kursinya, yaitu dari 50 sampai dengan 100. Lalu yang membedakan lagi dengan yang kurang dari 50 itu adalah izinnya. Kalau izinnya tadi yang kurang 50 unit kursinya itu hanya 4 ya, tadi ada NIB, sertifikat layak sehat, sertifikat standar K3L dan SPPL. Untuk yang jumlah kursinya 50 sampai dengan 100 ditambah sertifikat
standar, ya, sertifikat standar. Nah, itu yang kursinya kurang dari 50 dan 50 sampai dengan 100. Lalu yang untuk kursinya dari 101 sampai dengan 200, ini juga untuk skala usahanya sama, yaitu ada mikro, kecil, menengah, besar, yang modalnya tadi sudah kami sebutkan. Akan tapi kalau untuk tingkat risikonya, di sini tingkat risikonya statusnya tinggi. Nah, ini karena tinggi, maka izinnya juga berbeda dengan yang kursinya kurang dari 50 dan kursinya yang 50 sampai dengan 100. Kalau di sini izinnya ditambah izin. Jadi izinnya itu ditambah izin. Yang semula tadi ada NIB, ada sertifikat standar, sertifikat layak sehat, sertifikat standar K3L. Nah, kalau di sini ada tambahan izin, lalu ada UKL atau UPL atau AMDAL. Nah, ini terkait dengan lingkungan ya sahabat. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin mendalami, bisa request ya untuk membahas khusus terkait dengan UKL, UPL, dan AMDAL, karena ini adalah izin yang spesifik, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya, maka butuh waktu tersendiri. Lalu yang kategori keempat tadi ya terkait dengan restoran, itu adalah kategori jumlah tempat duduknya yang di atas 200. Nah, kalau untuk kategori yang jumlah tempat duduknya itu lebih dari 200 unit, terkait dengan skala usahanya sama dengan yang tadi, tempat duduknya 101 sampai dengan 200 ya. Lalu untuk permodalannya pasti sama karena skala usahanya sama. Lalu tingkat risikonya juga sama, yaitu tinggi. Karena sama, maka untuk perizinannya pun juga sama. Nah, begitu ya teman-teman untuk usaha kuliner yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia di tahun-tahun ini, yang sudah kami informasikan tadi ya, legalitasnya dari akta dan lain sebagainya, termasuk dengan izin dan bagaimana cara membuatnya, yaitu tadi saya ulang lagi, datang saja ke konsultan hukum. Mungkin kalau misalkan mau berkenan ke konsultan hukum terlebih dahulu, nanti akan diarahkan, akan ada formnya nanti ya. Form ini nanti nama PT-nya apa, lalu modalnya berapa, siapa yang jadi pemegang saham, siapa yang akan menjadi direktur, siapa yang akan jadi komisaris, dan lain sebagainya. Kalau melalui konsultan hukum, maka nanti akan diarahkan, akan ada form yang akan diisi oleh teman-teman agar supaya memudahkan pada saat teman-teman nanti datang ke notaris untuk meminta dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas. Oke, berakhir juga video yang ingin saya sampaikan kepada sahabat hakim semua dimanapun berada ya. Jadi sebelum saya akhiri, apabila ada teman-teman yang ingin didiskusikan terkait dengan jenis usaha yang ingin teman-teman ambil, terkait dengan dokumen hukumnya, perizinannya, atau mungkin malah topik apa yang ingin dibahas di video-video kami selanjutnya, maka jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.